Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai alat industri kimia yaitu dryer. Perkenalkan, nama saya Arinur Aini Putri dengan NRP 1420240001. Dan saya Dewi Purnama dengan NRP 1420240008. Di sini kami akan mempresentasikan alat industri kimia dryer. Di sini ada fungsi dryer. Dryer adalah mesin pengering yang digunakan untuk mengurangi kadar air pada bahan baku. Alat dryer berfungsi untuk menghilangkan kelembaban atau uap air dari udara atau bahan dan mengurangi resiko korosi, kerusakan produk, mencegah pembukuan, menjaga kualitas produk, serta mengurangi konsumsi bahan bakar dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Di sini ada prinsip kerja dryer. Prinsip kerja dryer adalah menggunakan panas untuk menguapkan air dari bahan yang akan dikeringkan. Secara umum, udara dipanaskan oleh pemanas, lalu ditiupkan ke bahan yang akan dikeringkan. Air akan berubah menjadi uap air dikeluarkan dari dryer. Di sini ada jenis-jenis dryer. Yang pertama ada tray dryer, yang kedua drum rotary dryer, yang ketiga spray dryer, yang keempat freeze dryer, yang kelima fluidized bed dryer, dan yang terakhir vacuum dryer. Yang pertama ada tray dryer. Tray dryer disebut juga pengering baki, digunakan untuk mengeringkan padatan bergumpal atau pasta yang ditebarkan pada baki logam dengan ketebalan 10-100 mm. Keuntungan dari tray dryer adalah laju pengeringan yang lebih cepat, oven dryingnya lebih kecil, dan tekanan udara pengeringnya lebih rendah. Selanjutnya ada prinsip kerja tray dryer. Prinsip kerja alat ini bekerja dengan udara panas dan panas transfer yang dihasilkan dengan bantuan pemanas listrik atau batang kumparan. Sirkulasi udara tersebut mempertahankan suhu panas. Alat ini digunakan dalam keadaan vakum dengan waktu pengeringan umumnya selama 10 sampai dengan 60 jam. Berikut ini adalah video demonstrasi cara kerja dari tray dryer. Berikut ini adalah video demonstrasi cara kerja dari tray dryer. Jenis yang kedua ada drum rotary dryer. Rotary dryer merupakan alat pengering berbentuk drum yang berputar secara kontinu yang dipanaskan dengan tungku atau gasifier dan digunakan pada suhu 400-900 derajat Fahrenheit. Biasanya digunakan untuk mengeringkan bahan yang bubuk, granula, gumpalan partikel ukuran besar. Keuntungannya dapat mengeringkan lapisan dalam dan luar. Penanganannya baik, daya listriknya sedikit, dan efisiensi panasnya yang tinggi. Prinsip kerja dari drum rotary dryer yaitu proses pengeringan terjadi ketika bahan dimasukkan ke dalam silinder yang berputar. Kemudian bersamaan dengan itu aliran panas mengalir dan kontak dengan bahan. Di dalam drum yang berputar terjadi gerakan pengangkatan bahan dan menjatuhkannya dari atas ke bawah sehingga kumpulan bahan basah yang menempel tersebut terpisah dan proses pengeringan bisa berjalan lebih efektif. Pengangkatan memerlukan desain yang hati-hati untuk mencegah dinding yang asimetris. Selain itu, bahan bergerak dari bagian ujung dryer menuju bagian ujung lainnya akibat kemiringan drum. Bahan yang telah kering kemudian keluar melalui suatu lubang yang berada di bagian belakang pengering drum. Sumber panas didapatkan dari gas yang diubah menjadi uap panas dengan cara pembakaran. Berikut demonstrasi cara kerja alat drum rotary dryer. Berikut demonstrasi cara kerja alat drum rotary dryer. Berikut demonstrasi cara kerja alat drum rotary dryer. Lalu yang ketiga ada spray dryer. Spray dryer adalah salah satu alat untuk proses pengeringan yang digunakan untuk mengurangi kadar air. Hasil yang didapatkan dalam pengeringan dengan menggunakan spray dryer berupa bubuk melalui penguapan cairan. Keuntungan dari spray dryer adalah proses pengeringan yang cepat, menghasilkan produk yang baik, dan fleksibilitas. Prinsip kerja spray dryer. Prinsip dasar spray dryer
adalah memperluas permukaan cairan yang akan dikeringkan dengan cara pembentukan droplet yang selanjutnya dikontakkan dengan udara pengering yang panas. Udara panas akan memberikan energi untuk proses penguapan dan menyerap uap air yang keluar dari bahan. Bahan tersebut yang berupa cairan akan dikeringkan dan dilewatkan pada satu nozzle atau saringan bertekanan, sehingga keluar dalam bentuk butiran atau droplet yang sangat halus. Butiran ini selanjutnya masuk ke dalam ring pengering yang dilewati oleh aliran udara panas. Hasil pengeringan berupa bubuk akan berkumpul di bagian bawah ring pengering dan akan dimasukkan ke dalam bak pengering. Berikut ini adalah video demonstrasi cara kerja dari alat spray dryer. Selanjutnya ada freeze dryer. Freeze dryer adalah alat yang digunakan untuk proses pengeringan yang perpindahannya secara tidak langsung antara bahan dan media pemanas. Keuntungan dari freeze dryer ini yaitu dapat mempertahankan stabilitas produk dan struktur dari bahan. Di samping ada sketsa dari alat freeze dryer. Prinsip kerja dari freeze dryer adalah proses sublimasi atau pengeringan, yaitu dengan membekukan secara langsung produk pangan tanpa melalui fase cair. Proses sublimasi dalam freeze dryer ini dapat menghilangkan kandungan air. The freeze dryer freezes the food to 40 degrees below zero. The vacuum pump automatically turns on and creates a powerful vacuum around the food. As the trays gradually warm while the food is still frozen, a process called sublimation occurs, which removes water from the food. This is what allows the food to keep its original shape, flavor, and nutrition. The process takes between 20 to 36 hours. Smart sensors determine when the food is completely dry and alert you with a beep. The process is entirely Lalu ada fluidized bed dryer, merupakan proses pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas dengan kepadatan tertentu, sehingga hamparan bahan memiliki sifat seperti fluida. Alat ini digunakan untuk pengeringan bahan padat. Keuntungannya yaitu sangat ideal untuk produk panas dan non-panas, serta membutuhkan area permukaan yang relatif kecil. Ada prinsip kerja fluidized bed dryer. Didesain menggunakan aliran udara panas di dasar produk wadah yang diisi dengan materi atau bahan yang akan dikeringkan. Kemudian diinduksi dengan cara blower dan udara segar tersedot ke dalam unit. Sistem udara panas ini memperluas tempat tidur materi pada kecepatan tertentu dan menciptakan turbulensi dalam produk atau dikenal dengan tahapan fluidisasi, agar menciptakan kondisi yang hampir ideal untuk pengeringan. Proses fluidisasi menghasilkan partikel padat di mana setiap partikel yang dikelilingi oleh udara panas yang ditransfernya sangat tinggi dan seragam. Berikut ini adalah video demonstrasi cara kerja dari fluidized bed dryer. Jenis yang terakhir yaitu vacuum dryer. Vacuum dryer merupakan mesin pengering vakum yang menggunakan metode pengeringan vakum guna mengeluarkan kandungan air dari bahan yang dikeringkan, dengan cara menurunkan tekanan parsial uap air dari udara di dalam ruang pengering. Keuntungannya yakni untuk mengeringkan bahan-bahan yang peka terhadap suhu atau bahan yang mudah teroksidasi, hemat energi, untuk mengeringkan bahan yang sensitif terhadap panas atau bersifat volatil, dan tingkat pengeringan cepat dengan menggunakan tekanan yang rendah. Prinsip kerja dari vakum itu sendiri yaitu dengan memanaskan produk pada suhu yang bisa diatur, disertai dengan penyedotan atau pemvakuman uap air dari produk yang dipanaskan tersebut. Berikut video demonstrasi dari cara kerja vacuum dryer. Berikut video demonstrasi dari cara kerja vacuum dryer. Berikut video Industri-industri yang menggunakan alat dryer. Yang pertama, ada industri farmasi, yakni digunakan untuk proses pengeringan obat-obatan bentuk padat menggunakan spray dryer. Lalu ada industri makanan, digunakan untuk proses pengeringan susu bubuk, kopi instan dengan menggunakan spray dryer. Lalu selanjutnya ada industri pertanian, digunakan untuk proses pengeringan jagung pipil menggunakan drum rotary dryer. Dan yang terakhir, ada industri kosmetik, digunakan untuk mengeringkan bahan aktif kosmetik menggunakan freeze dryer.
Berikut ini adalah contoh gambar yang digunakan di industri farmasi, yaitu Lalu, di sini ada alat dryer yang digunakan di dalam industri pertanian, yaitu drum rotary dryer. selanjutnya ada juga alat dryer yang digunakan pada industri farmasi. Selain dry dryer, yaitu ada spray dryer. Lalu selanjutnya ada alat freeze dryer yang digunakan di industri makanan dan juga di industri farmasi. Dan juga ada alat dryer yang digunakan pada industri farmasi, yaitu vacuum dryer. Bed dryer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila adanya kesalahan dari ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.